Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Salfitri, NPM 1951010493. Dari kelas G jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini untuk memenuhi tugas tafsir ayat ekonomi. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 beserta tafsir ayat dan asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Nah, untuk memulai, saya terlebih dahulu akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut. Berikut videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatahu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu mereka berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Ini ayatnya yang sudah saya bacakan. Nah, selanjutnya yaitu tafsir ayat dari ayat tersebut. Di sini saya akan menafsirkan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut, yaitu bersumber dari tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu Allah memperingatkan dari akibat buruk di dunia dan akhirat dari memakan harta riba, yakni bunga dari hutang piutang atau jual beli. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan riba akan bangkit dari kubur mereka di akhirat seperti orang yang kerasukan setan. Hal ini akibat perkataan mereka bahwa jual beli sama dengan riba. Keduanya halal. Maka Allah membantah mereka dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia, sedangkan riba mengandung kezaliman dan kebangkrutan. Barang siapa yang mematuhi larangan riba, maka tidak ada dosa baginya, dan urusannya telah lalu kembali kepada kehendak Allah. Dan barang siapa yang kembali berinteraksi dengan riba karena menganggapnya halal, maka dia sungguh telah jauh dari kebenaran dan akan kekal di neraka selamanya. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Pada ayat pertama ini, yaitu ayat 275, tidak terdapat asbabun nuzulnya, tetapi di sini ada beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh beberapa mufassir. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, setelah turunnya ayat-ayat tentang riba yang tercantum di akhir surat Al-Baqarah, Rasulullah SAW pergi ke masjid. Lalu beliau membicarakan ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamr. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya masalah riba ini harus segera disampaikan kepada umat agar kaum muslimin tidak terjebak pada perkara tersebut. Dan riba itu mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada Quran Surat Al-Baqarah
yaitu ayat yang membahas tentang riba, terdapat di ayat 275 sampai 281. Dari ayat tersebut ada beberapa ayat yang terdapat asbabun nuzulnya, yaitu pada ayat terakhir, ayat 281. Nah, di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul terkait ayat tersebut. Nah, ayat ini turun setelah terbentuknya kota Mekah. Sebab turunnya adalah sehubungan dengan pengaduan Bani Maghirah kepada gubernur kota Mekah Attab bin Usaid terhadap Bani Sakif tentang hutang-hutang yang dilakukan dengan riba sebelum turun ayat pengharaman riba. Kemudian gubernur mengirimkan surat tersebut. Surat tersebut dijawab setelah turunnya ayat 278 sampai 279. Menurut Muhammad Ali Asyabuni, ayat ini turun berkaitan dengan perkongsian dua orang, yaitu Al-Abbas dan Khalid bin Walid secara riba kepada suku Sakif sampai Islam datang. Kedua orang ini masih mempunyai sisa riba dalam jumlah besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak akan bahayanya riba bagi roda pergerakan ekonomi. Dari segi ekonomi, hal ini akan menyebabkan manusia dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama, orang miskin sebagai pihak yang tertindas, dan yang kedua, orang kaya sebagai pihak yang menindas. Dengan adanya riba menyebabkan eksploitasi kekayaan oleh si kaya terhadap si miskin. Modal besar yang dikuasai oleh yang memiliki tidak tersalurkan kepada usaha yang produktif, bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga jika si peminjam tidak mampu membayarnya. Nah, dari uraian-uraian yang telah saya jelaskan tadi terkait riba, di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa sudah jelas bagaimana riba itu dilarang. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, riba bagaimanapun keadaannya, baik itu sedikit ataupun banyak, adalah haram hukumnya. Dan yang kedua, riba adalah perbuatan besar yang mana barang siapa melakukannya akan disiksa dalam neraka. Yang ketiga, seluruh umat Islam wajib untuk meninggalkan serta menjauhinya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait riba yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Apabila saya terdapat kesalahan dalam membaca ayat tersebut atau dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena apa yang saya jelaskan tersebut terdapat dalam sumber-sumber yang saya dapatkan baik dari buku ataupun internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.